Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta bahasa Arab, hari ini kita akan belajar tentang al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab, pembagian kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama, kata itu terbagi kepada isim atau kata benda. Yang kedua adalah al-fi'lu, kata kerja. Sementara yang ketiga adalah al-harfu atau disebut dengan huruf. Baik, untuk hari ini, untuk kali ini kita akan khususkan mempelajari tentang al-ismu. Bagaimana kita memahami sebuah kata benda, bahwasanya kata tersebut merupakan kata benda atau al-ismu. Mari kita pahami tanda-tandanya. Yang pertama adalah adanya alif lam di awal kata. Apabila ada alif lam di awal kata, maka kata tersebut merupakan kata benda. Contoh, al-lughatu, al-masjidu, al-madrasatu, al-babu, al-usratu, al-baitu. Kalau kita perhatikan, semua kata tersebut di awalnya ada alif lam. Perhatikan huruf yang sudah diberi warna merah di awal kata. Apabila kata ini diawali oleh alif lam, maka kata tersebut merupakan kata benda atau disebut dengan isim. Baik, selanjutnya kita melihat tanda isim yang kedua adalah adanya tanwin di akhir kata, dua baris di akhir sebuah kata. Contoh, lughatun, masjidun, madrasatan, baban, usratin, baitin. Kalau kita perhatikan, semua di akhir kata hurufnya berwarna merah dan barisnya tanwin, baik dhammah maupun fathah ataupun kasrah. Cuma nanti kita akan mengetahui kapan kata tersebut berbaris dhammah di akhir, kapan kata tersebut harus berbaris fathah ataupun berbaris kasrah, tergantung posisi kalimat ataupun ada awamil yang masuk sebelum kata tersebut. Dan kita akan pelajari pada bab tersendiri. Baik, yang intinya apabila ada tanwin di akhir, maka dipastikan kata tersebut merupakan kata benda. Next, kita lihat yang ketiga yang termasuk dalam kata benda adalah kata ganti atau dhamir. Contohnya, hiya, huwa, ha, anta, nahnu, hu atau hi, dan kata ganti yang lainnya. Semua kata ganti atau dhamir itu tergolong ke dalam kata benda. Selanjutnya, yang tergolong ke dalam kata benda adalah kata tunjuk atau isim isyarah. Contohnya, hadhihi, hadza, tilka, zalika, ulaika, haulai, dan lain sebagainya yang menjadi bagian daripada kata tunjuk. Semua kata-kata ini merupakan kata benda. Yang kelima yang tergolong kata benda adalah nama orang. Jadi semua nama orang itu merupakan kata benda. Contoh, Fatimah, Muhammad, Salma, Hasan, Putri, Salman, dan lainnya. Semua nama orang yang ada di alam ini itu tergolong ke dalam kata benda. Selanjutnya yang keenam yang tergolong kata benda adalah nama tempat. Semua nama tempat itu adalah kata benda atau isim. Contoh,
Jakarta, Bakkah, Mekah, Jawa, Aceh, Kulu, Malaysia, dan lainnya itu merupakan kata benda atau isim. Selanjutnya, yang nomor 7 yang tergolong kata benda adalah kata yang terletak setelah huruf jar. Contoh, bil lughati, fil masjidi, ilal madrasati, kal babi, ma'al usrati, minal baiti. Semua huruf yang ada di awal kata yang sudah diberi warna hitam itu merupakan huruf jar. Jadi kata setelah huruf jar itu semuanya adalah isim atau kata benda. Di sini bisa kita lihat yang hitam itu adalah huruf jar, kata yang berwarna merah itu adalah kata benda karena letaknya setelah huruf jar. Oke, selanjutnya yang ke-8 yang tergolong ke dalam kata benda adalah kata yang terletak setelah huruf nida, setelah huruf panggilan atau setelah huruf ya. Ya panggilan, wahai artinya. Contoh, ya imra'atu atau ya imra'atu, ya rajulu, ya aliyu, ya tilmidu, ya Aisyah, ya sahibas sayyarah. Jadi kata ya itu adalah huruf nida, huruf panggilan. Kata setelah huruf nida itu semuanya digolongkan ke dalam kata benda. Bisa diperhatikan semua kata setelah ya berwarna merah, yang berwarna merah itu adalah kata benda. Baik, selanjutnya kita lihat kata benda yang ke-9 adalah sebuah kata yang posisinya berada atau sebagai mudhaf. Contoh, ahlul lughati, babul masjidi, fina'ul madrasati, kuratul qadami, a'dha'ul usrati, baitu Ahmad. Kalau kita perhatikan, mudhaf itu adalah kata yang terletak sebelum kata yang lain, di mana kata yang pertama itu dia membutuhkan atau disandarkan kepada kata yang kedua. Kalau kita lihat dari segi makna, babu itu artinya pintu. Masjid itu adalah masjid. Jadi babu itu punya arti tersendiri, masjid punya arti tersendiri. Namun ketika digabung kata ini mempunyai makna baru, ya, yang berbeda dengan makna yang pertama tadi. Babu pintu, masjidi masjid. Ketika digabung babul masjid menjadi pintu masjid. Jadi maknanya sudah berbeda lagi. Kuratul qadami. Kuratu artinya bola, qadami itu kaki. Ketika digabung, kuratul qadami menjadi bola kaki. Jadi ada makna baru. Nah, makna baru yang seperti ini dari dua kata, inilah yang disebut dengan idhofah. Kata yang pertama yang sudah diberi warna merah, ini disebut dengan mudhaf. Kata yang kedua, yang warna putih, semuanya ini adalah mudhafun ilaih. Jadi kata yang pertama mudhaf ini digolongkan ke dalam kata benda. Kalau kata yang kedua ini jelas kita lihat ada alif lam semuanya, sudah pasti kata benda. Baik, untuk bab idhofah nanti akan kita bahas pada bab tersendiri yang lebih rinci dengan beragam contoh. Oke, kita sudah melihat tadi beberapa tanda yang merupakan indikator yang menyebabkan kata tersebut digolongkan ke dalam kata benda. Sekarang kita akan melihat dalam kalimat atau dalam sebuah teks
dan kita akan analisa teks tersebut, kita pilih dan kita keluarkan mana yang disebut dengan kata benda dan apa penyebabnya. Apa yang menyebabkan kata tersebut digolongkan ke dalam isim. Oke, kita perhatikan sebuah teks. Kita baca. Hadza Ahmadu huwa yaskunu fi Jawram. Al-an yuridu an yadhhaba ila al-masjidi li salati al-maghribi jama'atan. Al-masjidu qaribun min baitihi. Falidhalika yadhhabu mashyan 'ala al-aqdam. Oke, sekarang kita analisa. Kata yang pertama itu adalah hadza. Hadza ini merupakan kata tunjuk atau isim isyarah. Nah, tadi kita sudah pahami bahwasanya isim isyarah itu adalah kata benda. Berarti hadza ini adalah isim atau kata benda. Selanjutnya Ahmadu. Ahmad itu adalah nama orang. Kalau nama orang tadi, semua nama orang itu digolongkan ke dalam isim. Huwa. Huwa itu adalah kata ganti atau dhamir. Maka huwa itu juga kata benda atau isim. Yaskunu. Yaskunu ini kata ganti bukan, nama orang juga bukan, kata tunjuk bukan, alif lam tidak ada, tanwin di akhir juga tidak ada, maka ini tidak digolongkan ke dalam kata benda. Kemudian fi berdemikian juga tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, bukan nama orang, bukan kata ganti. Tapi fi itu adalah huruf ya. Kenapa kita sebutkan huruf? Karena ini terkait dengan kata yang di depannya. Karena kata setelah huruf jar itu juga merupakan kata benda. Dalam hal ini kebetulan Jawram itu adalah nama sebuah tempat. Nama tempat. Jadi nama tempat itu otomatis adalah kata benda. Oke, kita lanjut. Al-ana ada alif lam. Ya, ada alif lam itu berarti dia adalah kata benda. Yuridu sama posisinya seperti yaskunu. Ya, bukan nama orang, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin ataupun tanda-tanda yang menunjukkan isim. Berarti dia bukan isim. Begitu juga dengan an, bukan isim. Yazhaba itu sama dengan yuridu, yaskunu. Ya, tidak memiliki ciri-ciri isim, jadi bukan isim atau kata benda. Kemudian kita lanjut ke ila. Ila ini merupakan huruf ya, bukan isim juga. Al-masjidi ini ada alif lam. Jadi al-masjidi ada alif lam berarti kita pahami dia merupakan contoh dari isim atau kata benda. Li salatil maghribi. Li itu huruf li, huruf jar ya. Salati itu merupakan kata yang terletak setelah huruf jar. Tadi kata yang terletak setelah huruf jar juga tergolong ke dalam kata benda. Kemudian solati ini juga posisinya sebagai mudhaf ya, yang disandarkan kepada maghrib. Al-maghrib ini adalah kata benda karena dia ada alif lam di awal. Selanjutnya jamaah. Jama'atan itu ada tanwin tan. Karena ada tanwin berarti kata jama'atan ini juga tergolong ke dalam kata benda atau isim. Kemudian al-masjidu qaribun min baiti. Al-masjidu alif lam jelas ya, ada alif lam itu kata benda. Kemudian qaribun ada tanwin, maka dia sudah jelas sebagai kata benda. Selanjutnya kita ke baiti. Kalau min itu adalah huruf jar. Baiti itu merupakan mudhaf ya, yang disandarkan ke kata hi. Hi itu adalah kata ganti atau dhamir. Jadi baiti itu sebuah kata yang berdiri sendiri, pada dasarnya punya arti sendiri.
Kemudian hi juga punya arti tersendiri, baiti rumah. Kalau hi itu dia. Jadi rumah dia. Rumah dia ketika digabung menjadi rumahnya atau rumah dia. Jadi punya arti baru. Kata yang pertama itu adalah mudhaf, yang kedua itu adalah mudhafun ilaih. Kebetulan mudhafun ilaihnya ini adalah kata ganti atau dhamir. Jadi jelas ini adalah kata benda. Selanjutnya falidzalika. Jadi fa dan li itu adalah huruf. Zalika kata tunjuk. Kata tunjuk ini merupakan kata benda. Selanjutnya yazhabu sama dengan di atas, dia bukan kata benda karena tidak memiliki ciri-ciri sebagai kata benda. Masyan. Masyan itu ada tanwin, yan. Nah, jadi fathatani, tanwin berarti dia digolongkan ke dalam kata benda. Sementara ala adalah huruf, ya. Yang terakhir al-aqdam itu jelas ada alif lam. Nah, jadi kalau kita perhatikan semua kata yang sudah berwarna merah ini adalah kata benda disebabkan semuanya memiliki ciri-ciri yang dapat digolongkan ke dalam kata benda. Berharap bermanfaat kepada kita semua. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.